Militer Israel mengklaim telah menewaskan 2 anggota senior Hamas dalam operasi di Gaza Utara dan Tengah. Melalui pernyataannya pada Jumat 29 Agustus 2025, Israel menyebut operasi gabungan divisi ke-99 serta Badan Intelijen Shin Bet menargetkan Ahmad Abu Deif dan Taleb Abu Atiwi. Mengutip dari Tribun News pada 3 September bahwa Ahmad Abu Deif disebut sebagai wakil komandan batalion Zaytoun sejak 2024. Ia dituduh merancang puluhan serangan dan penyergapan terhadap pasukan Israel serta merekrut anggota baru Hamas. Sedangkan Abu Atiwi diketahui memimpin unit elit Nukhbah yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 di wilayah Israel. Ia dilaporkan tewas dalam operasi terpisah di Shujaiyah dan Zaytoun. Kedua tokoh Hamas tersebut termasuk dalam daftar militan yang dieliminasi pasukan gabungan IDF serta Dinas Intelijen Israel dalam operasi militer terbaru di Gaza. Israel mengklaim Abu Atiwi memiliki peran penting dalam berbagai operasi Hamas melawan pasukan Israel. Hingga kini pihak Hamas belum memberikan tanggapan atas klaim ini. Media Israel menyoroti dugaan kegagalan besar militer, Mossad dan kepemimpinan politik dalam peristiwa 7 Oktober 2023, sekaligus mempertanyakan penolakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengizinkan penyelidikan resmi. Mengutip dari Al-Mayadin pada 2 September, dilaporkan bahwa serangan 7 Oktober menunjukkan kurangnya kesiapan di perbatasan. Analisis Eyal Markovich menilai tidak adanya pasukan dalam jumlah memadai menjadi bukti nyata kegagalan militer. Markovich menyebut tanggung jawab tidak hanya ada di pihak militer, tetapi juga pada intelijen, Mossad, dan kepemimpinan politik. Ia mempertanyakan alasan Netanyahu menolak penyelidikan resmi yang dinilai mengindikasikan upaya menghindari akuntabilitas di tingkat tertinggi pemerintahan, sehingga Netanyahu dituding takut akan kegagalan IDF, Mossad, dan Badan Intelijen diketahui publik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan membekukan kesepakatan gas besar dengan Mesir senilai miliaran dolar sambil menuding adanya pelanggaran militer di Sinai. Mengutip dari Al-Mayadin pada 2 September bahwa Netanyahu menghentikan kemajuan perjanjian ekspor gas Leviathan dengan menyatakan kesepakatan tidak akan berjalan tanpa persetujuan pribadinya. Netanyahu disebut akan berkonsultasi dengan Menteri Energi Eli Cohen serta pejabat keamanan untuk meratifikasi kontrak tersebut. Tanpa tanda tangan Cohen, perjanjian energi itu tidak bisa berlaku. Kesepakatan ini sebelumnya melibatkan ekspor gas Israel ke Mesir hingga tahun 2040. Namun, tudingan bahwa Kairo melanggar perjanjian damai 1979 dengan menambah pasukan hingga membangun terowongan dan memperluas fasilitas militer di Sinai membuat Tel Aviv menahan keputusan. Maka Netanyahu dinilai sebagai cara mempersenjatai perdagangan energi untuk menekan Mesir. Dengan begitu, Israel menuntut jaminan keamanan sebelum melepas pasokan gas. Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Khalibah menyatakan bahwa Teheran segera mengumumkan langkah terpadu untuk merespons keputusan 3 negara Eropa mengaktifkan mekanisme snapback dalam kesepakatan nuklir JCPOA. Khalibah menegaskan para pejabat Iran telah berulang kali menjelaskan bahwa langkah Inggris, Prancis, dan Jerman itu ilegal. Ia menyebut negara-negara tersebut tidak memiliki hak untuk memicu mekanisme tersebut karena gagal memenuhi komitmen JCPOA mereka sendiri. Menurut Khalibah, tindakan Troika Eropa memaksakan kembalinya sanksi Dewan Keamanan PBB secara sepihak. Ia menilai Iran harus mengambil langkah pencegahan agar Eropa menanggung konsekuensi atas pelanggaran hukum internasional itu. Mengutip dari Tasnim pada 2 September, bahkan ia menilai Rusia dan Cina juga mendukung pandangan Iran dengan menegaskan bahwa mekanisme snapback yang dijalankan Eropa tidak sah. Ia menambahkan keputusan resmi Iran akan diumumkan dan segera dilaksanakan. Strategi militer Israel di Gaza disebut selaras dengan rencana yang dipresentasikan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari 2025. Keduanya dinilai bertujuan menguasai kota Gaza, menggusur warga Palestina, dan memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut. Proposal Trump muncul saat gencatan senjata perang Israel-Hamas dengan isi yang menegaskan niat mengambil alih kendali administratif jalur Gaza. Melalui rencana itu, warga Palestina diarahkan pindah ke wilayah lain sebagai bagian strategi bersama Trump dengan Netanyahu untuk masa depan Gaza. Israel kini disebut menerapkan rencana tersebut. Sebelumnya, pada 21 Agustus, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui pengambil alihan simultan kota Gaza untuk menekan Hamas agar bernegosiasi soal tawanan. Netanyahu menegaskan tekadnya melanjutkan operasi berskala besar untuk memindahkan penduduk dan meruntuhkan rumah-rumah Palestina. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.